Seorang apa tadi? Seorang ada sebelumnya sama sudah tadi yang pertama. Ini seorang suami melarang istrinya untuk hamil lagi. Kalau menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan itu diperkenankan, tapi omongan ini tidak boleh diputus sampai di sini. Tentunya dengan cara yang dibenarkan. Menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan diperkenankan dengan cara yang dibenarkan. Bahasa lain bolehlah, apakah boleh kontrasepsi itu, KB itu? Jawabnya adalah dilihat dulu dong, ada maksud, ada tujuan atau tidak. Kalau nggak ada tujuannya main-main, ada pernikahan main-main. Seorang wanita didolimi hanya dia ingin menikahi saja tapi tidak ingin punya anak, juga tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang ingin menunda kehamilan, ternyata harus ada kesepakatan. Seorang suami misalnya, aku tidak ingin kau hamil dulu, tapi sang istri harus setuju dong. Maka caranya ini harus dengan cara yang benar. Mohon maaf, cara yang paling benar adalah pernah ada pada zaman Rasul, namanya azl, mengeluarkan air mani di luar rahim. Dan ini harus ada kesepakatan sang suami dan sang istri. Tidak boleh egois seorang suami hanya karena ada suami zalim, mentang-mentang dia sudah punya anak, kemudian dia mohon maaf, mungkin ada yang nikah lagi dengan yang kedua tidak ingin punya anak, atau mungkin karena macam-macam ada kedoliban-kedoliban itu mungkin saja, sehingga istri itu tidak punya anak. Maka kesepakatan ini penting. Kemudian setelah itu bolehlah mohon maaf pakai yang namanya kondom, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, atau dengan menghitung hari-hari subur dan hari-hari tidak subur. Kemudian setelah itu obat, jika tidak berbahaya buat orang yang meminumnya. Akan tapi ada obat-obat yang bisa urusan hormon, biasanya ada yang menjadikan tambah gemuk dan sebagainya, atau mungkin jantung atau macam-macam, itu dihindari. Setelah itu, setelah obat-obat, baru yang lainnya. Yang mutlak diharamkan adalah yang menjadikan seorang wanita tidak bisa dibuai dan seorang laki-laki tidak bisa membuai, atau mungkin bahasa medisnya vasektomi, tubektomi, tidak tahu, masih ada istilah baru lagi katanya. Pokoknya seorang suami itu adalah spermanya itu sudah tidak ada sel telurnya, ya Pak, tidak ada yang untuk membuai, tidak tahu dengan cara apa. Itu ada medis lebih tahu. Ada seorang wanita tidak bisa dibuai, normal dia bisa hubungan seks, akan tapi dia tidak bakal punya anak selamanya. Ini pemandulan, memandulkan, ini adalah haram mutlak, tidak diperkenankan. Baik, ada lagi nanti istilahnya dengan cara spiral. Nah, spiral ini pun lihat, barangkali dengan yang pertama, kedua, ketiga ini spiral. Dan kalau spiral ini harus ada daruratnya. Misalnya seorang wanita ini tidak bisa hamil lagi karena sakit, atau ada sebagian wanita yang memang dikatakan dokter ini mohon agar tidak hamil lagi, maka boleh dia mengambil spiral ini. Tapi setelah mengambil, kalau dalam keadaan normal nggak bisa, karena spiral itu nanti melibatkan orang lain, biarpun perempuan, untuk melihat aurat besarnya. Jangan perempuan asal mau spiral saja, sebab sekarang hilangnya kecemburuan. Seorang suami kadang-kadang istrinya itu aurat besarnya dilihat sama dokter. Tenang saja, ini memang laki-laki dungu, bodoh, ya begitu. Harus ada kecemburuan dong. Maka kalau seorang istri harus pakai spiral karena misalnya habis sesar, harus ada jangka waktu untuk melahirkan setelah 2 tahun atau 3 tahun, khawatir hamil belum waktunya, membahayakan, maka pakai spiral. Kalau setelah pakai spiral, siapa yang memasang? Ini harus diperhatikan. Ini adalah kasus, ini sudah pernah kita bahas di dalam Benang Merah dengan panjang lebar, globalnya kayak begitu. Di sini bertanya, bolehkah seorang suami melarang istri untuk tidak hamil lagi? Maka dilihat kepentingannya kayak apa. Kalau hanya main-main, itu zalim sang suami. Cuman kalau pertimbangan yang lain, anak kita masih 1,5 tahun, genap 2 tahun, atau nunggu selesai apalah,
ya, menunda kehamilan itu diperkenankan, tapi semuanya itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, ini ada kezaliman dan itu diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah, karena berbuat zalim itu tidak diperkenankan. Maka sebaik-baik suami istri itu musyawarah. Punya anak banyak jangan khawatir, jangan takut ya. Punya anak baik semua 10, 15 itu sih. Enggak apa-apa, yang penting soleh semuanya ya. Punya anak 15 baik-baik semuanya, lebih enak. Punya anak satu kayak setan kan, rugi. Jadi jangan khawatir ya, urusan anak rezeki Allah yang tanggung nanti. Nah, itu tidak benar. Kalau ada suami egois, itu tidak dibenarkan. Pokoknya gini kaidah semua yang hadir dalam menjalani hidup, termasuk urusan punya anak, tolong musyawarah yang baik. Musyawarah yang baik. Jadi pengen punya anak, jadi kesepakatan itu penting, tidak boleh egois. Kalau seorang suami bisa berkata kepada istrinya, sebaiknya gimana baiknya saja Neng, atau seorang istri ngomong gimana baiknya saja Bang, itu baru hebat. Kalau sudah ngomong harus begini, kalau enggak pokoknya enggak ketemu itu. Baik, kemudian selesai ya, ada pertanyaan tertulis. Saya divonis kena sakit yang agak kronis. Saya tidak marah sama Allah, tapi saya takut saya belum siap dengan bekal saya di akhirat. Bagaimana saya harus menyikapi ini? Berbekal. Jadi ungkapan ini harus ada makna. Kalau ada orang diberi oleh Allah penyakit, kemudian dia semakin takut kepada Allah, dia akan meyakini bahasanya sakit itu sendiri menjadikan bekal di akhirat. Kenapa pusing? Kalau memang betul dia orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda benar-benar takut kepada Allah, apakah Anda tidak tahu di saat diberi oleh Allah penyakit, Allah akan mengampuni dosamu? Atau Allah akan mengangkat derajatmu? Kalau ternyata masih kurang bekal, tinggal mempersiapkan bekal kepada Allah. Bahkan ada suatu ketika ada orang berkata, saya divonis oleh dokter mau mati 6 bulan yang akan datang. Ya dijawab sederhana, untung ada yang ngasih tahu bahasanya 6 bulan yang akan datang mau meninggal. Jadi dalam 6 bulan sudah persiapan. Yang nggak enak tuh besok mati nggak siap-siap. Ayo. Untung masih dikasih tahu 6 bulan, semakin dekat kepada Allah. Dan sambil minta kepada Allah, dan alangkah banyaknya orang divonis meninggal ternyata dokternya mati duluan. Hah? Yang punya umur Allah, makanya jangan putus asa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani pengobatan, mengadu kepada Allah. Jangan terlalu takut dengan vonis. Vonis ini dokter itu dengan ilmunya dan harus begitu. Agar orang ini berhati-hati sesuai dengan vonis dokter, harapannya cuma 20% hidup. Atau 5% hidup. 5% itu bisa menjadi berkembang itu nanti. Jadi adapun yang bertanya, kami dihimbau agar semakin mensyukuri kalau memang begitu. Kalau memang dia orang takut kepada Allah, rasa sakit yang Allah berikan kepada Anda, yakinlah bahwasanya itu untuk mengangkat derajat Anda, untuk mengampuni dosa Anda, dan untuk tabungan pahala kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala.